Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Senang saya kembali boleh memberitakan firman Tuhan bagi setiap kita, agar kita tetap di dalam kekuatannya, tetap di dalam perlindungannya, dan tetap di dalam berkat-berkatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini tema kita adalah mengapa menggugat Tuhan? Mengapa menggugat Tuhan? Saudara, barang tentu saudaraku, dengan adanya persoalan, penyakit, beban berat, ke arah itu atau indikasi untuk menggugat Tuhan itu ada. Saya melihat terjadinya kondisi itu semakin menguat. Ini perlu kita waspadai. Untuk itulah saya akan berkhotbah dengan firman Tuhan. Mengapa menggugat Tuhan? Apa saja yang digugat? Nanti kita akan merinci dan bagaimana jawabannya. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, saya akan berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau hari ini kembali kami mendengar firman-Mu, kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu dan boleh dikuatkan dan boleh dipulihkan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, aku selalu rindu untuk firman-Mu ini menjamah bagi setiap hati yang lemah, menjamah bagi setiap mereka yang beban berat, agar mereka memiliki kelegaan dan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, hari ini tema kita mengapa menggugat Tuhan. Indikasi atau indikator ke arah itu, saudaraku, sangat kuat sekali, mengingat persoalan-persoalan yang kita hadapi, terlebih lagi dengan virus COVID ini, Bapak Ibu. Banyak di antara kita mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan dalam penderitaan yang lain-lainnya. Mengapa menggugat Tuhan? Kenapa kita harus menggugat Tuhan? Sesungguhnya Bapak Ibu, di dalam hal menggugat Tuhan itu sebenarnya kalau ini dilakukan oleh orang-orang ateis. Tapi saudaraku, orang yang mengaku bertuhan, yang sudah beriman kepada Tuhan pun banyak atau tidak sedikit yang menggugat Tuhan. Ya, ini perlu kita hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita mundur dari iman dan percayanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa saja yang digugat kebanyakan oleh umat Tuhan? Iya kan? Yang pertama adalah menggugat keberadaan Tuhan. Menggugat keberadaan Tuhan. Mungkin beban beratmu menyatakan adalah Tuhan di mana? Iya kan? Kalau adanya Tuhan, tunjukkanlah kepada saya, sehingga pada akhirnya saya boleh percaya. Nah, kasus-kasus minta pembuktian keberadaan Tuhan di mana dan keberadaan Tuhan, kita lihat saudaraku di dalam Mazmur 19 ayat 2. Menggugat keberadaan Tuhan. Mazmur pasal 19 ayat 2 demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saya baca ulang. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tatkala Bapak Ibu memiliki penglihatan yang jernih dengan hati yang bersih, kita bisa melihat kondisi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Ini kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia ini beserta isinya ada yang menciptakannya. Ya, sudah barang tentu kita sebut Tuhan. Dia maha kuasa, maha besar, maha mulia, maha dahsyat, sudah barang tentu. Nah, milikilah hati yang bersih, agar penglihatan jasmanimu juga penglihatan rohanimu percaya bahwa dunia ini dan
dengan isinya itu ada yang menciptakan, termasuk diri kita. Diri kita juga ada yang menciptakan, Bapak Ibu. Tidak sekonyong-konyong itu terjadi begitu saja. Iya kan? Tidak kebetulan kita ada di dunia ini. Pasti ada yang merancangkan. Nah, kemudian berlanjut atau beranjak keberadaan sedekat apa Tuhan ini. Iya kan? Terlebih lagi Tuhan Yesus. Jika ada yang menciptakan dunia ini, yaitu yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, sekarang Tuhan ini sedekat apa? Ya kan, kita lihat saudaraku. Tuhan ini sedekat apa? Kita lihat saudaraku di Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Bapak Ibu bisa membayangkan bukan? Peristiwa ini peristiwa yang dahsyat, yang membuat Paulus itu menyadari bahwa Allahnya orang Kristen adalah Allah Immanuel. Secara fisik Paulus tidak berjumpa dengan Yesus. Dan pada tatkala Yesus menjadi manusia, Saulus belum diceritakan, bukan? Belum diberitakan oleh firman Tuhan. Nah, kok bisa begini Bapak Ibu? Di sini kita diberitahu bahwa sebagaimana Paulus memahami bahwa Allahnya orang Kristen adalah bersama dengan umatnya. Ini salah satu bentuk kesetiaan Tuhan. Tatkala engkau dianiaya, Tuhan juga turut teraniaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ukur kedekatan Tuhan dengan diri kita adalah tidak sejauh penderitaanmu. Saya ulang, kalau Bapak Ibu mau tahu soal kedekatan Tuhan terhadap kita, tidak sejauh penderitaanmu. Sudah barang tentu Anda bisa menangkap, bukan? Disinilah Paulus menyadari. Dia berpikir dengan keras, aku menganiaya umat Tuhan. Aku menganiaya orang Kristen. Ternyata yang dianiaya juga adalah Tuhannya. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan ada dalam diri kita. Tidak lebih jauh daripada penderitaan kita. Tatkala engkau menderita, Tuhan tahu penderitaanmu. Tatkala engkau dalam kesusahan, Tuhan tahu kesulitanmu. Tatkala engkau dalam aniaya, mereka sudah menganiaya Tuhanmu. Itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Di sini Allah yang menjadi pembela kita itu nyata dan ada. Jangan menggugat keberadaan Tuhan lagi. Allah Immanuel yang sering kita katakan, yang sering kita munculkan, yang sering kita statementkan, itu ada, nyata. Itu yang Bapak, Ibu, dan saya harus percaya 100%. Sehingga tatkala kita ada persoalan, ada penderitaan Bapak Ibu, terkondisikan bahwa kita ini, ya kan, terkondisikan bahwa kita ini tidak pernah menggugat Tuhan. Saya sangat percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan saya. Tatkala aku sakit, Tuhan tahu perasaan aku sakit. Sehingga tinggal hidupku bagaimana? Berserah. Dengan berserah, Tuhan kita itu maha simpati, maha empati, maha luar biasa saudaraku. Sangat pengertiannya luar biasa. Jadi kita tidak boleh menggugat Tuhan di mana dan keberadaannya bagaimana. Jadi Bapak Ibu punya kesusahan, punya kedukaan, punya kesulitan, punya penderitaan, Tuhan turut merasakannya juga. Tatkala Tuhan turut merasakannya, tatkala engkau meminta tolong, Tuhan akan mengatakan, aku akan menolong engkau. Sebab pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Dan aku tidak pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak.
Puji Tuhan, saudaraku. Saya baca satu ayat lagi, Bapak Ibu, satu pasal lagi. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan. Yesus sendiri pernah menderita karena pencobaan. Dan ia bisa menolong mereka yang dicobai. Jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, telah melakukan terlebih dahulu nilai-nilai yang terjadi atas diri kita. Sehingga Allah Immanuel itu nyata dan ada. Tuhan seperasaan dengan kita. Makanya saudaraku, kita harus sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Apa yang mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan, yaitu dosa. Tatkala kita berdosa, kita minta ampun. Karena Tuhan kita adalah menyertai kita sampai akhir zaman. Ini penting untuk kita menyadari, Bapak Ibu. Tatkala kita menyadari dalam kondisi seperti itu, niscaya kita tidak pernah akan menggugat Tuhan. Seberat apapun persoalan yang kita alami. Iya kan Bapak Ibu? Sebab engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Ini penting untuk kita waspadai dan kita perhatikan sungguh-sungguh. Keberadaan Tuhan kau tidak perlu gugat. Sekali lagi saya bicara, keberadaan Tuhan itu tidak sejauh penderitaanmu. Atau dengan kata lain, kedekatan Tuhan atas hidupmu lebih dekat daripada penderitaanmu. Haleluya. Yang kedua, menggugat kuasa Tuhan. Menggugat kuasa Tuhan. Saya kasih satu ayat saja. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu tidak perlu periksa konteksnya apa. Artinya ini ayat muncul karena apa. Dan setelah itu bagaimana. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kalau Anda mau tahu backgroundnya, ya silakan baca di Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi saya pribadi itu sudah cukup untuk percayakan kuasa Allah. Segala-galanya ini Tuhan jadikan Bapak Ibu dengan kuasanya yang dahsyat, termasuk atas diri kita. Jadi Bapak Ibu masih ragu akan kuasa Allah. Jangan dipertentangkan lagi kuasa Allah ini dengan nilai-nilai penderitaan kita. Terlalu kecil Bapak Ibu kalau Tuhan dalam menolong kita. Jadi jangan kita membatasi kuasa Tuhan dengan kalimat-kalimat argumentasi yang bodoh. Contohnya bagaimana Pak Pendeta? Contohnya, Pak, apakah Tuhan mampu menolong saya? Itu, Pak, apakah Tuhan bisa menolong saya? Itu pertanyaan dangkal yang melemahkan imanmu, yang mana imanmu tidak akan bertumbuh dan akan memunculkan atau menghasilkan keraguan-raguan. Orang ragu tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Ini jelas Bapak Ibu dalam firman Tuhan itu. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Paham Bapak Ibu? Jadi kuasa Tuhan Bapak Ibu tidak usah ragu. Kita hidup seluruhnya dalam kuasa Tuhan. Sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Dan baginya tidak ada yang mustahil. Itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Jadi kita mau menggugat kuasanya. Wah, terlalu gegabah Bapak Ibu. Iya, tuh banyak orang Kristen berucap seperti itu. Pak, di mana kuasa Tuhan? Kalau kondisi saya sampai hari ini belum ditolong atau tidak ditolong. Jangan ungkapan kata-kata pertanyaan yang membuat kita lemah. Katakan dengan sebenarnya, Tuhan pasti menolong saya. Amin. Iya dong Bapak Ibu. Percumalah kita punya Tuhan kalau kita tidak percaya.
Jangan sia-siakan imanmu. Si jahat ini agar supaya imanmu sia-sia. Makanya dia berikan nilai-nilai pencobaan. Dia berikan nilai-nilai sakit penyakit. Bapak Ibu lawan. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah si iblis maka dia lari dari hadapanmu. Kondisi bagaimanapun yang kita hadapi Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia pencipta langit dan bumi beserta isinya. Amin. Dan baginya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian yang penting di sini adalah sabar. Sabar dan sabar. Dikatakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sabar Bapak Ibu. Kita ini menunggu waktu Tuhan yang datangnya tidak pernah terlambat. Jadi saudaraku, kalau saya banyak ditanya, seperti saya di-kick gitu loh. Dia kan, saya cuma jawabnya gampang sama jemaat, sabar, sabar, dan sabar. Jadi mungkin banyak jemaat yang jengkel dengan perkataan, masa sabar, sabar, dan sabar Pak? Ya sabar. Karena saudaraku, waktumu bukan waktu Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang sabar. Orang yang taat adalah orang yang sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab permintaan kita. Pasti dijawab. Pasti Bapak Ibu. Iya kan? Jangan sampai Bapak Ibu ragu-ragu dalam hal untuk kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi jelas. Kemudian kita beranjak yang selanjutnya. Yang ketiga, menggugat kasih Tuhan. Menggugat kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Agak panjang ayat ini saya bacakan untuk kita sekalian agar utuh satu perikop mengenai kasih Tuhan, agar kita tidak menggugat lagi kasih-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya bahwa hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Saudara, kalau Anda mau menggugat kasih Allah, iya kan, Anda dalam kondisi berbahaya. Kita memang tidak bisa melihat Allah, tetapi ada kasih Allah. Allah adalah kasih. Jadi kalau engkau menuntut kasih Allah, kau tuntut dirimu sendiri apakah engkau sudah mengasihi sesamamu. Firman Tuhan yang sedemikian lengkap saya bacakan untuk kita sekalian, menyatakan bahwa secara ringkas, Allah itu adalah kasih, sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus dan dinyatakan atas dirimu untuk mengasihi orang lain. Tatkala engkau membenci orang lain, itu namanya engkau bohong mengasihi Allah. Nah, orang yang begini mana bisa kau menuntut kasih Allah? Engkau sendiri tidak mengasihi sesamamu. Jikalau engkau masih ada dendam, engkau tidak berhak menuntut kasih Allah. Karena kasih Allah itu ada di dalam orang yang mengasihi satu sama lain. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Banyak orang Kristen, saudaraku, begitu dangkal pemikirannya. Di mana Pak Allah yang mengasihi saya? Saya cuma balik tanya, apakah engkau bisa mengampuni sesamamu? Apakah engkau ada kebencian? Iya ada sih Pak dengan mertua saya. You jangan menuntut kasih Allah. Iya kan? Jangankan engkau melihat Allah, mempunyai kasihnya pun tidak ada. Jadi kalau bagi saya pribadi Bapak Ibu, tidak apa-apa saya tidak melihat Allah, tetapi kasih Allah ada pada saya. Saya jadi nggak menuntut kasih Allah, karena saya tidak ada dendam, saya tidak ada akar pahit. Lepaskan pengampunan Bapak Ibu, itu kasih Allah. Kalau engkau percaya, ini real, ini up to date. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak boleh bodoh. Kalau engkau masih ada dendam, masih ada akar pahit kepada siapapun, atas sesamamu, terlebih juga kepada binatang, nggak boleh Bapak Ibu. Sebab itu namanya di hatimu itu ada kebencian. Kau harus punya kasih kepada siapapun, kepada makhluk ciptaan Tuhan. Ini penting bagi setiap kita. Jadi kita nggak berhak menuntut kasih Allah kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Karena nyata, kasih Allah itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan nyata ada dalam diri kita tatkala kita mau mengasihi sesama kita. Indah sekali bukan? Haleluya saudara. Ajaran Tuhan Yesus di dalam kekristenan itu sangat luar biasa. Banyak orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Omong kosong, kau sedang bullshit itu. Sedang berusut. Iya, kau sedang berdusta. Allah kau tidak lihat, bagaimana kau cara mengasihinya. Sementara saudaramu yang kau lihat, kau benci. Itu omong kosong bukan? Jadi saudaraku, banyak orang ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kita mengasihi Allah butuh bukti Bapak Ibu. Butuh bukti. Bukti yang fatal adalah Allah tidak engkau lihat, kau mengasihi. Sementara manusia sesamamu engkau lihat, kau benci. Itu fatal. Ya kan, di hari penghakiman juga saudaraku, Anda nggak bisa bela diri. Mulai saat ini, kalau engkau mau merasakan kasih Allah, dan kasih Allah mau di dalam hidupmu, jangan ada kebencian. Lepaskan pengampunan, sehingga engkau tidak menggugat lagi kasih Allah. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika ia mengaruniakan anak yang tunggal. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, sebetulnya ini dasar-dasar kekristenan. Tapi entah mengapalah. Karena dasar-dasar ini seringkali digugat. Tatkala banyak orang Kristen begitu berat dalam penderitaannya. Iya toh. Padahal ini sudah kita lalui. Sudah seharusnya ini diresapi, ditaati, dipercayai Bapak Ibu. Ini dasar-dasar yang kuat, yang tiada taranya. Jadi kondisi kita harus mengasihi sesama kita. Di situ ada kasih Allah.
Dan Allah mengasihi kita, kita mengasihi sesama. Luar biasa. Hukum Taurat ada 2. Injil pun ada 2. Di dalam Alkitab kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Ya, dengan segenap pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini penting untuk kita percayai. Jangan ada lagi ragu-ragu dalam hal untuk saling mengasihi. Amin. Yang beranjak keempat, menggugat kehendak Tuhan. Keempat, menggugat kehendak Tuhan. Seringkali ini juga saudaraku digugat oleh umat Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarmu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini pemulihan Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu selalu damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya rotasi hidup kita terus-menerus itu di dalam damai, di dalam pemulihan yang Tuhan adakan setiap hari. Tatkala kita sakit, kita disembuhkan. Tatkala kita kekurangan, kita dicukupkan. Tatkala kita lemah, kita dikuatkan. Tatkala kita berbeban berat, Tuhan angkat beban-beban kita. Amin. Jadi apa yang mesti kita gugat kehendak Tuhan? Tidak ada, saudara. Tidak ada yang perlu kita gugat kehendaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Pantaskah kita menggugat kehendak Tuhan? Seringkali kehendak kita yang jahat. Karena kita keseringan melakukan kehendak jahat, itu menjadi identitas kita sebagai orang yang jahat, tetapi dialamatkan kepada Tuhan. Wah, itu nilai kejahatan yang paling jahat. Saudaraku, seringkali kita bicara kecelakaan itu datang dari Tuhan. Itu salah besar, saudaraku. Kita harus tarik ulang perkataan kita itu dan dibatalkan. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Anda harus paham. Jadi gak usah menggugat kehendak Tuhan. Haleluya. Ada amin. Hebat Tuhan ini, saudaraku. Jadi mulai saat ini kita hidup dalam kehendak Tuhan. Makanya doa kita selalu mengatakan, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Sebab itu yang terbaik Bapak Ibu. Nggak ada yang lebih baik dari hal itu. Kalau dalam keadaan kondisimu rumit, seringkali banyak orang Kristen juga mengeluh. Pak Pendeta, saya tidak tahu lagi apa yang saya harus katakan mengenai dalam saya berdoa. Beban saya terlalu banyak, terlalu berat Pak Pendeta. Gampang saya bilang. Kalau begitu halnya, engkau tidak perlu berkata-kata terlalu banyak. Satu kata, satu kalimat saja kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kan Tuhan kalau bilang, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, bebanku berat. Aku serahkan kepadamu dan jadilah sesuai kehendak-Mu atas hidupku. Wah, itu saja saudaraku, itu luar biasa. Saudaraku, kita punya Tuhan tidak mau hal yang bertele-tele terjadi atas hidup kita. Jangan bertele-tele lah hidup ini. Singkat, padat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir.
Yang terakhir, saudaraku, menggugat kesetiaan Tuhan. Ini yang lebih konyol lagi, saudaraku, menggugat kesetiaan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Saya bacakan firman Tuhan ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya baca ulang. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu mau berkata apa tentang firman Tuhan di Mazmur 117 ayat 1 dan 2 ini? Ini pemazmur dalam keletihannya, dalam penderitaannya. Dan disinilah hebatnya diakui kehebatan Tuhan. Dalam penderitaannya pemazmur ini, saudaraku, dia tidak pernah kondisinya jatuh terpuruk. Makanya dia kagum sekali dengan Tuhan ini. Tuhan itu hebat, pujilah Dia, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya itu hebat atas kita, dan kesetiaannya Tuhan itu selama-lamanya. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa tatkala engkau menderita, Allah mundur dari hidupmu. Kasih Allah melekat kuat sampai selama-lamanya. Ini penting Bapak Ibu. Tuhan akan berduka tatkala engkau mengatakan Dia tidak setia. Padahal Dia sudah setia dan telah dibuktikannya naik di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Mengapa kau katakan Tuhan tidak setia? Bukankah kita ditebus dosa-dosa kita dan layak masuk dalam kerajaan surga? Itu karena pengorbanan dan kesetiaan Tuhan. Apakah ini Bapak Ibu mau gugat kesetiaan Tuhan? Janganlah Bapak Ibu. Justru di dalam penderitaanmu engkau bisa melihat kehebatan Tuhan. Paulus pernah bicara, di dalam kelemahanku lah, di situ ada kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai penutup, dalam PL ada Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Yang penting di sini, saudaraku, kita setia juga kepada Tuhan. Dan Tuhan itu setia, bukan setia hanya kepada kita, kepada keturunan kita, beribu-ribu keturunan. Luar biasa, saudaraku. Tatkala engkau mengasihi keturunanmu, mungkin kita berpikir, ini zaman semakin kacau Bapak Ibu. Saya juga berpikir, bagaimana anak cucu cicit saya ke depan? Dunia semakin jahat, musibah semakin banyak, malapetaka semakin banyak Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya paham, bahwa Tuhan setia. Makanya saya sebagai kakek atau nenek moyang mereka nanti, saya harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Agar Tuhan memelihara keturunan kita, anak cucu cicit kita. Haleluya, ada amin. Jadilah kita sebagai nenek moyang yang setia kepada Yesus Kristus. Keturunan kita akan diberkati Tuhan. Daud pernah berucap, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Itu kesetiaan Tuhan. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Itu di Injil Lukas. Haleluya, amin. Jangan kau gugat kesetiaan Tuhan. Di PB, di dalam perjanjian baru, 2 Korintus 1 ayat 18-20. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita menyatakan amin untuk memuliakan Allah. Apa artinya?
Di dalam Yesus akan janjinya tidak ada mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu antara ya dan tidak. Tidak ada. Makanya kamus mudah-mudahan Bapak Ibu kita tidak pakai. Itu kamus orang lain. Janji Allah iya. Ada ya, ada ya, ada ya. Amin. Haleluya. Apa yang kita mau gugat lagi? Saya pikir tidak ada. Amin. 5 poin. Saudaraku, mengenai keberadaan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kehendak Tuhan, kesetiaan Tuhan. Sudah saya jelaskan menurut firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita kembali. Dan selalu menguatkan kita sampai kita tiada. Amin. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Kuasa di dalam menguasai hidup kami, masa depan kami. Dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Aku berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengar pemberitaan firman-Mu ini. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka, angkat beban mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan mereka dari yang jahat. Lepaskan mereka dari kuasa gelap dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau maha kuasa, maha dahsyat, maha luar biasa. Di dalam nama Yesus aku alaskan doa-doa ini semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.